Pergumulan berat yang dialami oleh seseorang sesungguhnya terkait erat dengan kemelekatan hatinya. Melekat kepada apa atau kepada siapakah seseorang? Itulah yang akan menentukan berat atau tidaknya pergumulan yang dihadapi. Misalnya, bila seseorang hatinya melekat kepada harta duniawi, apa yang dia miliki di dunia ini, mungkin jabatan, mungkin kekayaan, mungkin juga kehormatan atau kedudukan, maka pada saat semuanya itu raib dari hidup, maka dia akan mengalami pergumulan yang berat, merasa kehilangan. Kenapa? Karena hatinya melekat kepada itu semua. Namun bila seseorang melekatkan hatinya kepada sesuatu yang sifatnya abadi, bukan yang fana dan sementara, maka ketika dia bergumul berat sesungguhnya bukan lagi berkaitan dengan apa yang sementara, tapi justru berkaitan dengan apa yang abadi. Sehingga pergumulan beratnya itu justru menjadi ringan karena dia memandang dan melekat hatinya kepada Tuhan, Sang Cinta Abadi yang selalu memberi berkah dan tidak pernah meninggalkan orang yang berlindung di dalam lindungan kasih-Nya dan naungan kuasa-Nya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dengan satu tajuk untuk kita bertanya kepada diri kita, pada siapakah hatiku melekat? Ayat yang akan kita renungkan bersama dari Mazmur 62 ayat 11. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Lalu Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku Tuhan akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Dua bagian ayat Mazmur yang tadi dibacakan semua berkaitan dengan satu hal, yaitu hati yang melekat. Kemelekatan hati ini sangat kuat, erat kaitannya dengan tekad hati. Kepada apakah tekad seseorang? Ketika dia bertekad berjuang dan memperjuangkan untuk apa yang dia pikir itu kekayaan atau apa yang dia banggakan, maka kemelekatan itu akan membuat dia terus kesengsem dan dia terus terikat, bahkan dia terpikat sampai akhirnya dia melekat habis tanpa bisa lepas. Karena itu betapa pentingnya untuk kita memiliki hati yang melekat, bukan sekedar hatinya, bukan sekedar kemelekatannya, tetapi kepada apa atau kepada siapa. Mazmur 62 ayat 11 tadi dikatakan jangan percaya pada pemerasan dan juga harapan yang sia-sia pada perampasan. Apa yang dikatakan di sini berbicara tentang sesuatu yang sifatnya sebuah kejahatan atau harta yang didapat dari tindakan curang, dari sebuah perampasan dan pemerasan. Karena itu diingatkan di dalam Mazmur ini untuk supaya bila harta makin tambah, jangan hati melekat kepadanya. Ini berkaitan erat dengan Matius 6 ayat 21 yang mengatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena memang hati kita akan selalu melekat pada sesuatu yang kita anggap bernilai, kepada sesuatu yang kita pandang itu paling berguna, kepada sesuatu yang kita pandang itu bisa menyelesaikan masalah hidup. Karena itu, bicara hati di mana berada, itu sangat penting berkaitan dengan harta apa yang kita pikir itu jadi pegangan dan genggaman hidup kita. Dan Mazmur 91 ini bicara tentang sebuah mazmur bagi orang-orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Kuasa dan bermalam di dalam naungan Tuhan yang Maha Besar itu. Yaitu orang-orang yang melekat kepada Tuhan ini diawali dengan dia selalu mencari naungan dari Tuhan.
bukan naungan dari manusia atau dunia ini yang serba sementara dan sifatnya datang lalu pergi, maka melekat kepada Tuhan itu tidak pernah pergi Tuhannya dari kita. Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Makin kita melekat, makin Dia ada dekat. Makin kita melekat, makin Dia dekat kita dan makin menguatkan kita. Bahkan dijanjikan, orang yang berlindung di bawah naungan Tuhan dan hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan. Tuhan akan melindungi, membentengi, karena orang yang melekat kepada Tuhan itu mengenal nama Tuhan. Apa yang diajarkan dari 2 ayat Mazmur tadi? Pertanyaan penting buat kita. Pada apa atau pada siapakah hati kita melekat? Bila hati makin lekat pada harta fana yang makin bertambah, jiwa kita makin sekarat dan melarat. Bukankah ini ironis sekali? Makin lekat pada harta yang kita pikir itu selamanya ada bersama dengan kita, dan makin bertambah kita makin melekat, maka itu sebenarnya awal mula kemelaratan kita. Mungkin kita akan membantah dan mengatakan, mana mungkin kalau orang hartanya banyak lalu dia melarat. Tapi jangan lupa, harta banyak di dunia ini tidak akan kita bawa mati, bukan? Sesuatu yang fana dan sementara itu tidak akan selamanya bersama dengan kita, bukan? Dan karena itu kalau kita melekat kepada itu semua, jelas-jelas jiwa kita makin sekarat dan makin melarat. Kenapa sekarat? Kenapa melarat? Karena makin kita sebenarnya sedang mengalami sebuah kematian perlahan-perlahan dari sebuah sumber kehidupan menuju kepada sesuatu yang kita pandang sumber, tetapi itu membawa kepada kebinasaan, bahkan kematian. Tetapi sebaliknya, bila hati makin lekat pada cinta abadi yang penuh berkah, pada Tuhan Allah yang penuh cinta abadi itu, yang selalu memberi berkah, maka bukan sekarat dan melarat jiwa kita, tetapi makin selamat dan menguat. Inilah yang dijanjikan bukan tadi di dalam Mazmur 91. Makin kita melekat hati kita kepada Tuhan, makin Tuhan meluputkan kita, makin Dia melindungi kita, dan makin Dia akan dikatakan menjawab kita, menyertai kita dalam kesesakan, meluputkan dan memuliakan kita, bahkan dengan panjang umur akan dikenyangkan oleh kasih Tuhan, dan Tuhan akan perlihatkan keselamatan yang daripadanya. Bukankah ini sesuai? Bila hati makin lekat pada cinta abadi yang penuh berkah itu, yaitu Allah sendiri, jiwa makin selamat dan makin menguat. Ayo tanya lagi sama diri, pada siapa hati melekat? Atau pada apa hatimu melekat? Melekatlah kepada Dia yang abadi, yang tidak pernah akan pudar semangatnya, selalu baru tiap hari, dan memberi kekuatan kepada kita hari lepas hari tanpa berkesudahan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Mari renungkan, mari bertumbuh, mari terus lekatkan hati kepada Tuhan kita. Amin.